Di sebuah ladang hijau yang tenang, terdapat sebuah sungai kecil. Ada seekor ibu itik sedang menunggu telur-telurnya menetas. Hai telur-telur kecilku, kalian akan segera menetas. Aku tak sabar bertemu dengan kalian, ujar ibu itik. Telur-telur mulai retak satu persatu. Keluarlah anak-anak itik yang kecil dan lucu dengan bulu kuning yang lembut. Tapi satu telur terbesar belum juga menetas. Aneh sekali mengapa telur yang ini begitu lama menetas. Hingga akhirnya telur besar itu pecah. Keluar seekor anak itik yang lebih besar dari yang lain, dengan bulu abu-abu kusam. Ketika ibu itik membawa anak-anaknya ke sungai, semua itik mulai mengejek anak itik yang abu-abu itu. Lihat anak itu, betapa jeleknya dia. Pasti bukan bagian dari keluarga kita. Anak itik itu merasa sedih dan malu. Ia tidak mengerti mengapa ia berbeda dari saudaranya yang lain. Akhirnya, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Ia berharap bisa menemukan tempat di mana ia diterima. Aku akan pergi, mungkin di tempat lain aku bisa bahagia. Beberapa hari berlalu, itik buruk rupa menyendiri di pinggir hutan, jauh dari sungai dan keluarga. Ia merasa terasing, tak ada yang peduli padanya. Ia duduk di bawah pohon besar, memandangi langit yang gelap. Mengapa aku tidak seperti mereka? Ujar itik. Itik buruk rupa merasa kesepian, tapi ia tidak tahu bahwa keindahan sejati sedang menunggunya di depan mata. Musim dingin berlalu. Di musim semi yang cerah, itik buruk rupa melihat sekelompok angsa yang anggun di sebuah danau. Dengan hati-hati, ia mendekat. Apakah aku boleh bergabung dengan kalian? Sapa itik. Tentu saja, lihatlah bayanganmu di air, jawab salah satu angsa. Ketika itik buruk rupa melihat bayangannya, ia terkejut. Ia bukan lagi seekor itik, melainkan seekor angsa yang cantik. Itik buruk rupa kini menyadari siapa dirinya. Ia adalah seekor angsa, bukan itik. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia tahu bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang indah. Kadang, perbedaan hanyalah awal dari keindahan yang tersembunyi. Keindahan yang sejati bukan terletak pada penampilan luar, tetapi pada hati dan jiwa kita.